Saya di sini tidak sendiri, bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ridha Syarki, bisa dipanggil Uti. Di sini saya juga mengelola Mahatan Syariah, kemudian ibadah tilawah, khususnya di administrasi. Nah, di sini kita mau ngapain sih sebenarnya? Kita mau memberikan informasi kejelasan mengenai placement test GTQ. Oke. Oh iya, sebelumnya kami mau mengucapkan selamat datang dulu nih buat mahasiswa baru YN Pekalongan. Selamat bergabung di YN Pekalongan. Nah, berhubung kalian sudah diterima di YN Pekalongan, di sini kami mau menginformasikan mengenai placement test GTQ. Nah, apa sih placement test GTQ itu? Ya, perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa baru bahwa placement test GTQ itu adalah uji kemampuan mahasiswa baru dalam bidang membaca Al-Quran, kemudian terkait dengan tajwidnya, cara membacanya, kemudian juga bagaimana mahasiswa kemampuan dalam menulis ayat-ayat Al-Quran. Selain itu juga tes dalam ujian dalam bidang praktek ibadah dan tilawahnya. Jadi nanti kita perlu tahu nih mahasiswa-mahasiswa baru kemampuannya seberapa terkait dengan GTQ ini tadi. Nah, karena mahasiswa ini kan sudah masuk ya di YN Pekalongan, apakah placement test GTQ ini menentukan mereka itu tetap akan masuk atau nggak bisa diterima? Ya, bagi mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN dan UM-PTKIN itu sudah resmi menjadi mahasiswa baru YN Pekalongan, sehingga placement test ini tidak menentukan masuk atau tidaknya mahasiswa baru, akan tetapi hanya uji kemampuan untuk pembagian kelas. Oh, gitu. Jadi pembagian kelas. Jadi mereka teman-teman mahasiswa baru ini sudah resmi jadi mahasiswa di YN Pekalongan. Akan kemudian setelah resmi kemudian mereka masuk pada pembagian kelas GTQ yang bisa kita lihat dari placement test GTQ ini. Berarti mahasiswa nggak perlu khawatir ya Bu, apakah mereka akan diterima atau tidak, karena kan udah otomatis ya masuk di YN Pekalongan ya. Ya, jadi teman-teman mahasiswa baru sudah tidak khawatir mengenai wah ini jangan-jangan mempengaruhi saya masuk ke YN Pekalongan diterima atau tidak ya, tapi sudah menjadi bagian dari YN Pekalongan. Oke. Nah, kemudian dari placement test GTQ ini Bu, kira-kira apa sih yang diujikan biar mahasiswanya tahu? Ya, mungkin untuk bisa dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa baru YN Pekalongan, selain pengumuman yang sudah kami bagikan melalui web, bisa teman-teman simak melalui ini obrolan kita ya. Apa saja yang menjadi bahan nanti placement test GTQ. Yang pertama yaitu teman-teman mengenai pengetahuan membaca Al-Quran. Selain pengetahuan juga praktek dalam membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu nanti kaitannya dengan makhraj, kemudian kaitannya dengan ilmu tajwid, kemudian terkait dengan hal yang mempengaruhi dalam bacaan membaca Al-Quran tadi ya, ilmu tajwid dan itu selengkapnya itu. Kemudian selain itu juga menulis ayat Al-Quran. Ya, menulis ayat Al-Quran itu nanti teman-teman diminta untuk menulis satu surat dalam Al-Quran. Tentunya ya kira-kira yang panjang atau yang pendek? Kalau saya sih enaknya yang pendek aja sih. Iya, bagian dari surat-surat pendek. Jadi teman-teman di rumah sudah mulai nih latihan nulis. Kalau yang belum terbiasa nulis Arab, untuk mempersiapkan placement test ini silahkan belajar nulis surat-surat pendek. Adapun nanti suratnya apa rahasia ya. Ya, pokoknya nanti kita umumkan pada hari ujian. Kemudian selanjutnya selain tadi membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, makhraj, tajwid, juga terkait dengan praktek ibadah tilawahnya Mas. Jadi mahasiswa baru YN Pekalongan juga dituntut untuk mampu
melaksanakan praktek ibadah dan tilawah dengan baik. Praktek ibadah itu apa saja nanti? Terkait dengan praktek sholat. Nah, di sini nanti teman-teman juga diminta untuk praktek sholat, kemudian praktek wudhu, kemudian di sini juga berkaitan dengan tayamum, kemudian sholat jenazah. Nah, itu adalah bagian dari materi placement test. Nah, tadi teman-teman infonya udah cukup jelas ya. Kemudian sini aku bakal ngasih ketentuan dari gimana sih teknis ujian tulis placement test PTQ sama teknis ujian praktik ibadah mahasiswa. Jadi nanti untuk yang pertama itu ada teknis ujian tulisnya. Teman-teman akan diberikan soal pilihan ganda yang dari Mahat Al-Jamiah itu akan memberikan Google Form. Nah, kemudian nanti teman-teman sekalian bisa mengerjakan soal-soal pilihan ganda tersebut di Google Form tersebut. Nah, kemudian untuk teknis ujian tulis placement test PTQ kan ada mahasiswa juga harus membuat video, yang kemudian di video tersebut teman-teman harus menuliskan surat-surat yang sudah ditentukan dari panitia Mahat Al-Jamiah. Kemudian nanti hasilnya dari video tersebut kalian tambahkan tulisannya, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah selesai menulis dan sudah ditambahkan hasil dari tulisan kalian tersebut, nanti link YouTube yang nanti kemudian videonya itu kalian upload ke YouTube. Kan teman-teman sekarang kan harusnya udah punya akun YouTube ya, karena sekarang nonton YouTube harus punya akun. Nah, nanti di-upload ke akun tersebut, kemudian kalau sudah di-upload, linknya harus dikumpulkan melalui Google Form yang sudah disediakan oleh Mahat Al-Jamiah. Nah, kemudian untuk yang kedua ini kan juga teman-teman harus melaksanakan ujian praktik ibadah ya. Nah, teknisnya ini hampir sama dengan ujian dari menulis placement test PTQ tadi. Teman-teman mempraktikkan ibadah seperti tadi wudhu, tayamum, sholat jenazah. Terus kemudian nanti teman-teman setelah selesai mempraktikkan tersebut dan di video, kemudian video tersebut diupload ke akun YouTube kalian masing-masing. Nah, nanti setelah sudah diupload jangan lupa diberi hashtag. Setelah itu nanti teman-teman link dari YouTube video kalian tersebut dikumpulkan melalui Google Form yang telah disediakan oleh Mahat Al-Jamiah, begitu. Ya. Mas, nanti gimana nih kalau teman-teman ini masih bingung gimana mengenai videonya, apakah satu-satu dari setiap yang dipraktekkan atau semuanya tergabung dalam satu video yang panjang. Nah, itu nanti kira-kira ada contoh nggak untuk dibagikan ke teman-teman mahasiswa? Nah, teman-teman mahasiswa santai aja nih. Jadi nanti dari pengurus Mahat Al-Jamiah insya Allah akan membuat tutorial bagaimana cara untuk mengupload video tersebut ke YouTube. Nanti juga kita bikin contohnya. Kemudian nanti teman-teman mahasiswa terserah mau bikin 4 praktek itu dalam satu video sekaligus atau cukup dibikin masing-masing sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Nanti dari Google Form-nya itu sudah menyediakan tempat buat teman-teman sekalian buat mengumumkan link tersebut. Begitu. Ya. Jadi kira-kira sudah cukup jelas ya bagi teman-teman mahasiswa baru. Yang pasti selain kita berikan informasi berupa pengumuman tulis dan juga menyimak obrolan kita ini ya, Mas, dan juga nanti kita susulkan mengenai contoh video yang memang bisa menjadi pedoman teman-teman dalam membuat video di praktek ibadah tilawah nanti, gitu. Selain itu, kira-kira masih ada Mas Uki yang mau ditanyakan? Okay. Nah, nanti buat teman-teman sekalian untuk menyatakan lulus placement test PTQ itu bukan cuma dari ujian tulisnya sendiri terus praktik ibadahnya sendiri, tapi nanti nilainya akan diakumulasikan. Jadi teman-teman santai aja. Misalkan teman-teman nggak pede di placement test PTQ, harus teman-teman maksimalkan di ujian praktik ibadahnya. Siapa tahu kan dari salah satunya mungkin nilainya bisa 100, teman-teman bisa lulus kan, alhamdulillah. Iya. Jadi soalnya yang pilihan ganda untuk tulis 50 ya di Google Drive dan juga diakumulasikan dengan nilai praktek ibadah tilawah dan menulis
dalam video yang mereka unggah. Jadi dua nilai ujian placement test itu nanti diakumulasikan yang kemudian didapatkan skor akhir yang nanti akan menjadi penempatan kelas dari scoring ranking tersebut ya. Betul sekali. Oke, kira-kira cukup? Cukup. Nah, baik. Jadi ini tadi obrolan kita mengenai informasi placement test PTQ yang sudah teman-teman mahasiswa baru simak ya. Untuk nanti menghadapi placement test PTQ, kami ucapkan semoga sukses dan persiapkan sebaik mungkin. Jangan lupa juga untuk selalu menyimak informasi yang ada di media sosial kami, yaitu ada apa saja, Mas Ugi? Nah, untuk yang pertama, untuk websitenya itu ada mahadyamah.yainpekalongan.ac.id. Kemudian untuk akun YouTube-nya itu ada Mahat YAIN Pekalongan, dan untuk Instagram-nya juga Mahat YAIN Pekalongan. Jangan lupa untuk YouTube-nya di-subscribe dan Instagram-nya di-follow ya teman-teman. Ya, agar tidak ketinggalan informasi yang kami bagikan. Baik, itu dulu. Kami akhiri, ada kekurangan kami mohon maaf ya, Mas Ugi. Kita akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.